Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين, ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kembali kajian kita mengkaji kitab Tafsir As-Sa'di yang dikenal dengan judul Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, sampai pada ayat yang ke-68 67 sampai 74 dari surat Al-Baqarah. Ayatnya sudah kita baca kemarin, dan sekarang kita akan baca penjelasan dari Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala terkait tafsir ayat ini. Berkata al-muallif rahimahullah, ay wadhkuru ma jara lakum ma'a Musa, dan ingatlah apa yang telah terjadi antara kalian dengan Nabi Musa alaihissalam. Hina qataltum qatilan, tatkala kalian membunuh seseorang. Waddara'tum fih, dan kalian saling menuduh. Ay tadafa'tum wa ikhtalaftum fi qatilihi, kalian saling mengingkari, saling berselisih tentang siapa pembunuhnya. Hatta tafaqamal amru bainakum, hingga perkaranya menjadi rumit di antara kalian. Wa kada laula tabyinullahi lakum yahdutsu bainakum syarrun kabir, dan hampir saja jika seandainya Allah tidak menjelaskan kepada kalian, maka hampir terjadi keburukan yang besar di antara kalian. Faqala lahum Musa, maka Musa berkata kepada kalian, faqala lakum Musa, maka Musa berkata kepada kalian, fi tabyinil qatil, di dalam menjelaskan siapa pembunuhnya, idbahu baqarah, sembelihlah sapi betina. Nah, ini ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, latar belakang terjadinya perintah atau latar belakang adanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel untuk menyembelih sapi betina, yang dimulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa id qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Dan ingatlah
ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi betina. Nah ini kenapa Allah perintahkan Bani Israel untuk menyembelih sapi betina? Karena telah terjadi kasus pembunuhan yang tidak diketahui siapa pembunuhnya, yang menjadikan mereka saling tuduh, saling berselisih, bahkan hampir saja terjadi kekacauan yang besar. Ya, jadi ini asal muasalnya. Nah, kemudian faqala lakum Musa fi tabyinil qatil idbahu baqarah wa kana minal wajibi, dan di antara hal yang wajib seharusnya al-mubadaratu ila imtithali amrih, yaitu harusnya Bani Israel bersegera untuk menunaikan perintah Allah. Wa adamul i'tiradi alaih, atau wa adamul i'tiradi alaih, dan tidak protes. Nabi Musa sudah mengatakan Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi betina, maka harusnya segera dilakukan, tidak perlu banyak tanya, tidak perlu protes. Walakinnahum abau illa al-i'tirad, akan tetapi mereka enggan kecuali terus-menerus melakukan protes. Ya, faqalu, sehingga mereka mengatakan, atattakhiduna huzwa, apakah engkau hendak menjadikan kami bahan ejekan? Ya, jadi mereka merasa Nabi Musa ini sedang bercanda. Lah ini ada pembunuhan atau ada kasus pembunuhan yang besar, kok justru kita disuruh nyembelih sapi betina. Apa hubungannya? Apakah engkau hendak menjadikan kami bahan ejekan? Sepintas jamaah sekalian, mungkin ini terlihat sebagai hal yang tidak ada kaitannya. Hanya saja masalahnya ini kan yang bicara seorang nabi. Ini yang bicara Nabi Musa alaihissalam, nabi mereka. Dan sebagai umat seharusnya, kalau Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan melalui lisan nabinya, sami'na wa ata'na, harusnya kami dengar dan kami taat. Dan inilah yang terjadi di umat Islam. Para sahabat terhadap Nabi SAW itu nggak banyak tanya kalau Nabi SAW memerintahkan sesuatu. Tapi lain dengan Bani Israel. Ketika disuruh menyembelih sapi betina, mereka langsung protes. Atattakhiduna huzwa, apakah engkau hendak menjadikan kami bahan olok-olokan, bahan ejekan? Faqala Nabiullah, maka Nabi Allah Musa alaihissalam berkata, a'udzu billahi an akuna minal jahilin, aku berlindung kepada Allah menjadi orang-orang yang bodoh. Mengapa Nabi Musa alaihissalam mengatakan demikian? Ya, ketika mereka menuduh Nabi Musa itu sedang memperolok mereka, justru Nabi Musa mengatakan, aku berlindung kepada Allah menjadi orang yang bodoh. Mengapa? Fa innal jahila, karena sesungguhnya orang yang bodoh itu huwallazi yatakallamu, dia orang yang berbicara bil kalamil ladzi la faidata fih, berbicara dengan pembicaraan yang tidak ada faedahnya.
Wa huwa alladhi yastahzi'u bin nas, yaitu yang menjadikan manusia bahan ejekan. Ya. Jadi orang yang bodoh itu orang yang suka mengejek manusia, suka memperolok manusia. Maka ketika Bani Israel menuduh Nabi Musa menjadikan mereka bahan ejekan, Nabi Musa langsung mengatakan, saya bukan orang bodoh, aku berlindung kepada Allah menjadi orang yang bodoh. Karena itu pekerjaan orang bodoh, suka mengejek, suka menjadikan orang bahan candaan, itu pekerjaan orang yang bodoh. Ya. Nah, wa ammal aqilu, adapun orang yang berakal, lawan dari orang yang bodoh, orang yang yang suka menjadikan bahan ejekan kepada orang lain, maka lawannya adalah orang yang berakal, orang yang cerdas. Fayara anna min akbaril uyub, maka orang yang berakal memandang di antara aib terbesar al-mazriyatu bid-din wal aql, yang mengurangi derajat agama dan akal seseorang adalah istihza'ahu biman huwa adamiyun misluh, yaitu menjadikan sesama manusia itu sebagai bahan ejekan. Wa in kana qad fadula alaihi, meskipun dirinya lebih utama dari yang diejek. Seperti Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa dengan Bani Israel tentu lebih utama Nabi Musa, lebih mulia Nabi Musa. Namun ini bukan berarti orang yang lebih mulia boleh untuk mengejek orang lain. Kalau sampai itu terjadi, maka ini ciri orang bodoh, menjadikan kemuliaan yang dia miliki untuk merendahkan orang lain, untuk mengejek orang lain. Jadi justru ini bukan kecerdasan jemaah. Orang yang diberikan oleh Allah kemuliaan lalu digunakan untuk merendahkan orang lain, justru ini kebodohan, bukan akal yang cerdas. Fatafdiluhu, maka ketika seseorang diberi kemuliaan, yaqtadhi minhu syukru li rabbih, maka itu mengharuskan dirinya untuk bersyukur kepada Tuhannya. Warahmatu li ibadih, dan sayang kepada hamba-hamba Allah yang lain. Nah, ini orang yang cerdas ya, Mak. Tahu dirinya memiliki keutamaan, bersyukur. Alhamdulillah, Allah telah berikan saya keutamaan. Dan kepada orang yang tidak lebih utama dari dirinya, sayang, bukan justru menjadikan bahan olokan, bahan ejekan, bulian. Ya. Nah, ketika Bani Israel menerima jawaban Nabi Musa alaihissalam, a'udzu billahi an akuna minal jahilin, aku berlindung kepada Allah dari menjadi orang-orang yang bodoh. Alimu anna dzalika sidqun, barulah mereka tahu apa yang dikatakan Musa itu kejujuran. Oh, jadi benar Allah Subhanahu wa taala yang merintahkan kita untuk menyembelih sapi betina. Taib. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan, maka ini perlu untuk kita renungkan bersama. Ya. Tuduhan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam menjadikan mereka sebagai bahan ejekan gara-gara memerintahkan mereka untuk menyembelih sapi betina. Maka ini tuduhan yang sangat keji. Bagaimana mungkin seorang nabi yang mulia itu mengejek kaumnya sendiri, memperolok kaumnya sendiri. Karena kalau sampai itu terjadi, maka jatuhlah derajat dan martabat seorang nabi
Yang namanya nabi itu membimbing umatnya. Yang namanya nabi itu mengarahkan umatnya, memberi petunjuk umatnya. Maka kalau ada seorang nabi yang membodohi umatnya, maka sungguh tidak pantas dan gak akan mungkin Allah memilih dia untuk menjadi nabi. Nah, maka dari itu jamaah sekalian, mari kita teladani Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi kita Muhammad SAW. Apa itu? Tidak memperolok manusia, tidak menjadikan manusia sebagai bahan ejekan. Ya, kalau di zaman sekarang ya tidak suka membuli orang, tidak suka menghina, merendahkan, mencela orang. Ini perbuatan orang-orang bodoh. Meskipun dia memiliki keutamaan, meskipun dia memiliki yaitu keunggulan dibanding dengan orang lain, maka orang yang cerdas jamaah sekalian, ketika dia sadar Allah memberinya keutamaan, keunggulan, maka orang yang cerdas akan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah sudah diberi kelebihan dibandingkan orang lain. Itu orang yang cerdas, bukan justru malah memperolok orang lain. Dan kepada orang yang tidak lebih unggul dari dirinya itu sayang, bukan malah merendahkan. Oh, dasar kamu, ya, dasar kamu bodoh misalnya, dasar kamu orang yang tidak punya apa-apa misalkan. Harusnya sayang, merasa bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menguji dirinya, maka butuh motivasi, butuh kasih sayang. Dan inilah yang terjadi pada para nabi dan rasul. Gak ada nabi dan rasul itu yang membuli umatnya sendiri, yang mengejek umatnya sendiri, yang membodoh-bodohkan umatnya sendiri. Nah, termasuk Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa memerintahkan umatnya untuk menyembelih sapi, yaitu karena memang perintah Allah seperti itu. Allah yang perintahkan, maka Nabi Musa hanya menjalankan perintah, hanya menyampaikan saja. Namun justru mereka menuduh Nabi Musa alaihissalam dengan tuduhan yang keji. Ya. Maka Nabi Musa alaihissalam berlindung kepada Allah, menjadi orang yang bodoh. Ini menunjukkan Nabi Musa serius bahwa menyembelih sapi betina itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mengarang sendiri, apalagi menjadikan kaumnya sebagai bahan ejekan. Faqalu, nah setelah mereka tahu kalau Nabi Musa serius, bukannya mereka langsung mengerjakan, langsung nyari sapi betina, langsung disembelih. Bukannya demikian yang mereka lakukan. Justru mereka melakukan kengeyelan berikutnya. Apa itu? Ud'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Mintalah kepada Tuhanmu ya Musa, maksudnya kepada Allah. Ya, tanyakan kepada Allah agar Allah menjelaskan kepada kita mahiyah, yaitu sapi betina yang seperti apa, ay masinnuha, yaitu usia berapa. Qala, maka Musa berkata, innahu yaqulu innaha baqaratul la farid. Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina yang dimaksud adalah yang tidak farid, ay kabirah, yang tidak tua. Wala bikrun, dan juga tidak bikr, ay saghirah, dan juga tidak terlalu muda. Awanum baina dzalik, pertengahan antara keduanya. Jangan terlalu muda dan juga jangan terlalu tua. Maka Nabi Musa mengatakan, faf'alu ma tu'marun, sudah kerjakan aja apa yang Allah perintahkan kepada kalian. Maksudnya apa? Watruku at-tashdida wat-ta'annuta, tinggalkanlah sikap keras kepala dan
yaitu mengeyel. Ya. Jadi ini sudah kengeyelan yang kedua jamaah. Kengeyelan yang pertama nggak terima kalau disuruh menyembelih sapi betina. Justru nuduh Nabi Musa menjadikan mereka sebagai bahan ejekan. Nah, sudah tahu seperti itu masih tanya lagi, sapinya usia berapa? Maka dijelaskan Allah memerintahkan untuk menyembelih sapi betina yang pertengahan, enggak tua, enggak muda. Dan sudah kerjakan saja apa yang diperintahkan. Maksudnya jangan banyak tanya. Qalu, mereka lanjut lagi bertanya, ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Mintalah kepada Tuhanmu wahai Musa agar menjelaskan kepada kita apa warnanya. Maka Nabi Musa masih menjawab, qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'ul launuha. Allah berfirman, sesungguhnya dia memerintahkan untuk menyembelih sapi betina safra yang berwarna kuning, faqi'ul launuha yang sangat terang warnanya, maksudnya sangat kuning, kuningnya itu sangat jelas, ai syadid yang sangat mungkin tua gitu ya, tasurrun nazirin yang membuat senang orang-orang yang melihatnya, min husniha karena indahnya. Usia sudah, warna sudah. Harusnya apa? Ini sudah lebih dari cukup. Meskipun nanti di akhir dijelaskan oleh para al-muallif, yaitu Syekh As-Sa'di dan juga para ahli tafsir yang lain, seandainya mereka nggak pakai tanya usia dan warna, maka sembarang sapi betina apapun itu sah sudah. Harusnya seperti itu. Tapi karena mereka tanya, ya dijawab. Usianya sekian, warnanya kuning yang indah. Gak cukup seperti itu, mereka bertanya lagi. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Mereka berkata, mintalah kepada Tuhanmu untuk kami, menjelaskan kepada kami ma hiya, bagaimana sapi betina itu. Innal baqarata syabaha alaina, karena sapi itu samar bagi kita, masih samar. Usianya itu tengah-tengah, warnanya kuning yang indah, tapi masih belum jelas. Ya, masih belum jelas. Falam nahtadi ila ma turid, kami belum dapat petunjuk apa yang kau inginkan. Padahal kurang apa ini, sudah sapinya sudah sangat jelas warna, usia. Wa inna insyaallahu la muhtadun, dan kami insyaallah akan menjadi orang yang mendapat petunjuk. Artinya ini pertanyaan terakhir nampaknya, karena mereka setelah itu berharap atas izin Allah menjadi orang yang mendapatkan petunjuk. Qal, maka Nabi Musa berkata, innahu yaqulu innaha baqaratul la dzalulun. Sesungguhnya Allah berfirman, sapi betina itu la dzalul, tidak dzalul. Apa itu? Ai mudzallalatun bil amal, yang tidak dibebani dengan pekerjaan. Berarti bukan sapi yang dipakai kerja. Tuthirul hars, baik itu membajak sawah, bil hirasah, dalam pertanian atau perkebunan. Wala taskil hars, dan tidak pula mengairi sawah. Ai laisat bisaqiyatin, bukan sapi yang dipakai untuk mengairi sawah. Musallamatun, yang selamat, minal uyubi, dari cacat-cacat. Fiha ghair, kemudian au minal amal, yang juga sehat, tidak ada aibnya, dan juga tidak dipakai untuk pekerjaan apapun. Ya kadang-kala sapi itu sehat, tapi karena dipakai kerja
dipakai untuk bercocok tanam, pakai untuk mengairi sawah, ya ada lecetnya. Nah, maka Allah mengatakan sapi yang sempurna, ya, tidak ada cacatnya dan tidak pula capek dia pakai kerja. La syiyata fiha, yang tidak ada belangnya. Ai la launa fiha ghairu launihal mausufil mutaqaddim. Tidak ada warna pada sapi betina itu selain warna yang disifatkan sebelumnya, yaitu kuning yang sangat terang, yang sangat tua. Jangan sampai ada belangnya sedikit pun, itu maksudnya. Ya. Qalu, mereka pun berkata akhirnya, al-ana ji'ta bil haqq. Sekarang engkau telah datang dengan membawa kebenaran. Nah, sekarang jelas Musa, mungkin gitu maksudnya ya. Naam, ay bil bayanil wadih. Sekarang penjelasannya sangat jelas. Maka Syekh Asadi mengatakan wa hadza min jahlihim. Dan ini diantara bentuk kebodohan mereka. Wa illa, kenapa? Faqad ja'ahum bil haqqi awwala marrah. Karena Nabi Musa sejak awal perkaranya sudah datang dengan membawa kebenaran. Jadi seakan-akan sekarang baru jelas wahai Nabi Musa. Kalau tadi belum jelas. Ya, tadi ketika Nabi Musa memerintahkan menyembelih sapi betina, itu masih belum jelas. Nabi Musa masih belum benar. Nah, setelah mereka mencerca dengan pertanyaan-pertanyaan lalu dijawab dengan sabarnya oleh Nabi Musa, baru mereka sekarang kamu sudah benar wahai Musa. Maka Syekh Asadi mengatakan ini bodoh. Nabi Musa sejak awal perkaranya sudah benar. Mereka saja yang mempersulit diri. Ya. Nah, falau annahum i'taradu, karena seandainya mereka tidak mempersulit ayya baqaratin, untuk bertanya, dan mereka mencukupkan dengan sapi betina yang model apapun, lahasalal maqsudu, tentu tercapai tujuannya. Artinya jamaah sekalian, seandainya ketika Nabi Musa memerintahkan di awal kalinya, langsung mereka cari sapi betina usia berapapun, warna apapun, model apapun, itu sudah cukup, sah. Ya, itu sudah cukup. Lakinnahum syaddadu, akan tetapi mereka keras kepala, bi kasratil as'ilati, dengan banyak bertanya, fasyaddadallahu alaihim, maka Allah pun semakin mempersulit mereka. Ini balasannya. Awalnya dipermudah, tapi karena ngeyel terus akhirnya dipersulit oleh Allah. Walau lam yaqulu insyaallah. Nah, ini perhatikan. Dan seandainya mereka tidak mengatakan insyaallah, siapa yang mengatakan insyaallah di sini? Nabi Musa atau Bani Israel? Bani Israel. Mau tidak mau kita akui mereka benar dalam mengucapkan insyaallah. Nah, kata Syekh As-Sa'di, kalau mereka tidak mengucapkan insyaallah, lam yahtadu aidan ilaiha, maka tentu mereka juga tidak akan mendapatkan petunjuk kebenaran di dalamnya. Artinya apa jemaah sekalian? Wallahu a'lam bishawab. Kata-kata inilah yang menjadi sebab mereka akhirnya bisa melakukan perintah Allah, bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, akhirnya fadzabahuha, mereka benar-benar menyembelihnya, ay al-baqarata allati wusifat bitilkas sifat, yaitu sapi betina yang disifati dengan sifat-sifat tadi. Wa makadu yaf'alun, dan hampir saja mereka tidak bisa mengerjakannya. Bisa babi ta'annutil lati jara minhum, karena sebab kengeyelan yang telah terjadi pada mereka. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi di sini
karena kengeyelan mereka tanya, maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala mempersulit mereka. Dan mencari sapi betina yang model seperti itu ya nggak gampang. Nyari yang usia sedang, nyari yang warnanya kuning mengkilat, yang bagus, yang indah, nggak ada belangnya sama sekali. Sudah gitu sapinya sapi nganggur, bukan sapi yang dipakai kerja, bukan sapi yang ada cacatnya. Di mana nyarinya seperti ini? Sapi kontes mungkin, ya. Tapi zaman dulu masa ada sapi kontes. Yang ada sapi ya dipakai untuk berkebun dan lain sebagainya. Makanya Allah mengatakan wa makadu yaf'alun, hampir saja mereka enggak nemu sehingga tidak bisa mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja disinilah terdapat rahasia kata insya Allah. Dan ini baru mereka katakan setelah pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Jadi bisa sedikit kita simpulkan kata insya Allah lah yang menjadi sebab selamatnya mereka. Ya, jadi jangan remehkan kata insya Allah. Namun juga jangan dipakai kata insya Allah itu untuk alasan. Ya. Dan Allah Maha tahu isi hati kita. Kalau kita mengatakan insya Allah hanya untuk alasan berlindung gak datang gitu ya, datang ya insya Allah, padahal dalam hatinya aduh gak mau datang ya, supaya gak terkesan dusta, insya Allah ya. Karena kalau mengatakan iya datang ya padahal gak mau datang ya. Tapi kalau dia mengatakan insya Allah, dia bisa beralasan. Loh kok nggak datang? Loh kan saya bilang insya Allah. Apa artinya insya Allah? Jika Allah menghendaki, ya berarti Allah tidak menghendaki saya datang. Nah, enak banget insya Allah dipakai untuk alasan gitu ya. Tapi kita yang menerima kata insya Allah dari orang lain ya jangan suudzon. Bisa jadi memang benar-benar dia insya Allah. Makanya Allah yang Maha tahu isi hati kita. Ya, Allah yang Maha tahu isi hati kita. Dan sekali lagi tidak salah kalau kita mau hadir di suatu undangan kita ucapkan insya Allah, itu yang paling benar. Cuman luruskan niat kita. Insya Allahnya kita itu apa? Insya Allah akan hadir jika tidak ada halangan, atau insya Allah nggak hadir. Ini ya. Jadi Allah a'lam bishawab. Sekali lagi pertengahan dalam memakai kata insya Allah. Jadi kan insya Allah itu sebagai sesuatu yang agung, yang sakral, menggantungkan urusan atas kehendak Allah. Nah, ketika ini diucapkan oleh Bani Israel, barulah mereka selamat. Akhirnya mereka dapat sapinya dan akhirnya mereka bisa menyembelihnya. Hampir saja mereka tidak melakukannya. Tayyib. Nah, akhirnya ketemu sapinya, kemudian disembelih. Kemudian falamma dzabahuha, maka ketika mereka selesai menyembelihnya, qulna lahum, maka kami pun berkata kepada mereka, idribul qatila bi ba'dihha, pukul orang yang terbunuh tadi dengan sebagian organ dari sapi betina tersebut. Dan ini ada di ayat yang keberapa? Faqul nadribuhu bi ba'dihha. 73 ya. Nah, jadi alurnya Bu ya, alurnya itu ayat yang ke-72 dulu. Wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan ingatlah ketika kalian membunuh jiwa lalu kalian saling berselisih di dalamnya,
maka Allah akan menyingkap apa yang kalian sembunyikan. Gak ada yang ngaku pembunuhnya ini, semua saling tuduh. Pasti ada di antara mereka pembunuhnya, tapi karena gak ada yang ngaku, maka Allah akan menyingkapnya. Tunggu, itu ayat yang keberapa? 72. Baru setelah itu ayat yang ke-67, ya kan? Setelah terjadi pembunuhan, maka turunlah perintah Allah untuk nyembelih sapi betina. Itu alurnya ya. Ayat 72 dulu, kemudian baru 67 sampai 71. Ya. 71 diakhiri dengan fadzabahuha wa makadu yaf'alun. Mereka akhirnya menyembelihnya, hampir saja tidak melakukannya. Nah, baru setelah itu ayat alurnya ayat ke-73 dan seterusnya. Jadi itu alur kejadiannya, Bu ya. Alur kejadiannya. Enggak urut ayatnya. 72, 67 sampai 71, kemudian baru 73, 74. Nah, inilah. Faqulna tribuhu bi ba'diha, maka kami katakan, pukulkanlah dengan sebagian organ tubuh sapi tadi kepada mayit itu. Kadzalika yuhyillahul mauta, demikianlah cara Allah menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Ya. Taib. Nah, ketika Allah perintahkan mereka untuk memukulkan bagian organ tubuh sapi kepada mayit, maksud dari bi ba'dhiha ay bi adwin minha, yaitu dengan sebagian organ tubuh sapinya. Imma bi adwin muayyanin, bisa jadi itu organ tubuh tertentu, au syai'i adwin minha, atau ayyi adwin minha, atau apalah ya, entah pukulkanlah mungkin dagingnya, daging kakinya, atau pukulkanlah kepalanya, atau buntutnya, atau ekornya, atau apapun itu. Falaisa fi ta'yinihi faidatun, maka tidak ada faedah dalam menentukan bagian mana. Artinya kalau sampai ada yang bahas mana yang dipukulkan ya, maka ini kengeyelan berikutnya. Ya, tapi nggak ada ternyata. Pokoknya ambillah bagian tubuh dari sapi betina itu lalu dipukulkan ke mayit tadi. Nah, fadarabuhu bi ba'dihha fa ahyahullah, maka mereka pun memukulkan bagian organ tubuh dari sapi betina itu kepada mayit tadi, sehingga Allah pun menghidupkan kembali. Tapi ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, ujung-ujungnya kan ini yang akhirnya terjadi. Apa itu? Bagian sapi betina yang sudah disembelih tadi dilemparkan ke tubuh mayit. Nah, kalau gitu ngapain tanya-tanya apa? Warnanya, umurnya, kerjaannya, nganggur apa enggak? Lawang cuma disuruh memukulkan bagian organnya untuk dilempar ke mayit. Ya, bisa kita bayangkan kan? Lah ngapain tadi nyari yang bagus kayak gitu? Ya salahmu tanya, gitu jawabannya. Lah kamu sih tanya. Coba kamu enggak tanya. Ya. Taati perintah Allah Subhanahu wa taala, setelah itu tunggu instruksi berikutnya. Selesai. Sembelih dulu, setelah itu baru apa? Baru diperintahkan ini. Dan mereka enggak nyembelih-nyembelih, tanya dulu. Jangan pertanyaan-pertanyaan yang mempersulit diri. Setelah disembelih baru mereka sadar, wala ingin itu tibai. Ya, ya salahnya sendiri. Nah, seperti itu. Nah, fa akhraja ma kanu yaktumun, maka dengan itulah Allah memperlihatkan atau mengeluarkan, menyingkap apa yang mereka sembunyikan. Fa akhbara biqatilihi, lalu mayit yang tadi dihidupkan Allah dengan pukulan dari organ tubuh sapi betina itu pun mengabarkan siapa pembunuhnya. Ya, dan ini adalah diantara bentuk
kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala menghidupkan orang yang sudah mati. Ini terjadi pada Bani Israel. Ini terjadi pada Bani Israel. Tapi setelah itu mati lagi, Bu, ya. Karena kebutuhannya menghidupkan kembali hanya untuk mengetahui siapa pembunuhnya agar diproses hukum. Taib, wa kana fi ihyaihi, dan tatkala Allah menghidupkan kembali orang yang mati tadi, wa hum yashahiduna, dan mereka menyaksikan sendiri, ma yadullu ala ihya'il mauta, menunjukkan atas kemampuan Allah menghidupkan kembali orang yang sudah mati. La'allakum ta'qilun, agar kalian berakal, agar kalian menggunakan akal kalian, fatanzajiruna amma yadurrukum, sehingga kalian itu mengambil peringatan, waspada terhadap apa yang memadaratkan kalian. Taib jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini kita tidak menyaksikan, ya, kejadiannya di depan mata kita. Namun setidaknya kisah ini benar-benar memberi pelajaran kita, membuktikan bahwa Allah itu maha kuasa untuk menghidupkan yang mati di dunia. Dan ini secara tidak langsung ada kaitannya dengan al-imanu bil yaumil akhir bagi umat Islam. Iman terhadap hari akhir. Di antara rukun iman yang penting, rukun iman semuanya penting, Bu, ya, tapi di antara yang penting iman kepada hari akhir. Karena inilah yang paling banyak diingkari oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka mengingkari adanya kehidupan setelah kematian. Mereka mengingkari adanya padang mahsyar. Mereka mengingkari adanya hisab. Mereka mengingkari adanya surga dan neraka. Dan diawali dengan tidak percaya ada kehidupan setelah kematian. Ya. Dan kalau kita perhatikan jemaah sekalian, ketidakpercayaan mereka ini, ketidakpercayaan mereka ada kehidupan setelah kematian, ini sebenarnya hal yang lucu. Mengapa demikian? Mereka percaya Allah yang menciptakan mereka. Ketika ditanya siapa yang menciptakan kalian, siapa yang menghidupkan kalian, siapa yang memberi pendengaran, penglihatan, orang-orang Quraisy mengatakan Allah. Ya, mereka meyakini Allah. Lalu apa kaitannya dengan menghidupkan yang mati? Perhatikan jemaah sekalian. Lebih sulit mana? Menghidupkan sesuatu yang belum pernah ada dengan menghidupkan sesuatu yang sudah pernah ada. Ada sesuatu, ya, belum ada satu manusia sebelum lahir, sebelum diciptakan, Allah menciptakannya. Akhirnya muncullah orang yang namanya fulan yang punya sifat ini sampai tumbuh dewasa. Nah, lebih sulit mana secara logika sederhana, membuat sesuatu yang baru atau mengulang lagi ciptaan yang pernah ada? Lebih sulit mana? Buat yang baru atau mengulang pembuatan? Yang membuat yang baru, Bu. Meskipun di dalam Allah Subhanahu wa taala enggak ada yang sulit. Ini kita sepakati, ya. Bagi Allah enggak ada yang sulit, Bu. Mau menghidupkan ulang, mau membuat sesuatu yang baru. Tapi secara logika sederhana manusia, ya, bahasa kita menciptakan motor pertama itu lebih sulit daripada memproduksi motor yang sudah pernah ada. Ya kan, tinggal mencetak ulang, kan begitu. Kalau pertama kali menciptakan, ya ini manusia nih, manusia butuh memikirkan, butuh riset dan lain sebagainya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyinggung ini juga kalau tidak salah dalam salah satu Al-Qur'an.
Di antaranya dalam surat Qaf ayat ke-15. Surat Qaf ayat yang ke-15. Allah berfirman, afa'ayina bil khalqil awwal bal hum fi labsim min khalqin jadid. Jadi surat Qaf ayat yang ke-15 ini konteks sebelumnya itu tentang iman kepada hari akhir yang diingkari oleh orang-orang kafir. Orang-orang kafir nggak percaya kalau kita sudah mati, lalu tulang kita sudah hancur lebur di tanah, apakah mungkin kita bisa dikembalikan? Mustahil. Ini hal yang sangat jauh dari nalar. Maka Allah menjelaskan perumpamaan-perumpamaan yang ada, dan hingga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana nanti terjadi di akhirat dengan kemahakuasaan Allah. Lalu Allah di ayat yang ke-15 mengatakan, afa'ayina bil khalqil awal. Apakah kami itu tidak mampu menciptakan manusia pertama kali permulaannya? Ya, jangankan menghidupkan ulang, menciptakan pertama kali saja Allah itu apa? Maha mampu. Apakah Allah itu lemah untuk menciptakan manusia permulaan mereka? Nah, ini Allah singgung. Kalau kalian meyakini Allah itu mampu menciptakan manusia di awal kalinya, tentu membangkitkan kembali makhluk yang pernah hidup itu lebih mudah. Kan sudah pernah ada, ya tinggal membangkitkan lagi loh. Tapi hancur tulangnya menjadi tanah, masih ada tulangnya jadi tanah. Lalu bagaimana dengan sebelum mereka ada? Bahkan dari setetes air mani, sulit mana? Ya, membuat sesuatu yang belum pernah ada, tercipta dari setetes air mani, wujudlah manusia. Dengan apa? Mengumpulkan kembali tulang belulang yang sudah hancur menjadi tanah, lalu dikreasi ulang. Secara logika, ya tentu lebih sulit menciptakan yang pertama. Tapi sekali lagi, tidak ada yang sulit bagi siapa? Allah. Cuman Allah menggunakan logika, subhanallah. Ya, jadi memang Al-Quran ini benar-benar petunjuk bagi orang-orang yang berakal. Oh iya, masuk akal. Kalau mereka mengingkari adanya hari kebangkitan, itu menunjukkan kekurangan akal mereka yang dangkal. Lalu mereka percaya kalau Allah bisa menciptakan yang baru, kenapa nggak percaya bisa mengkreasi ulang? Nah seperti itu, ya. Makanya ini ada kaitannya dengan permasalahan hari akhir. Apa? Di dunia saja Allah mampu memperlihatkan kepada kaum Bani Israel, orang yang jelas-jelas mati, dengan kehendak Allah ketika dipukulkan salah satu organ sapi betina kepadanya hidup, maka harusnya ini menjadikan mereka bergetar. Ya Allah, temenan niki bisa hidup beneran. Ya, berarti menghidupkan dan mematikan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun apa yang terjadi jamaah? Summa qasat qulubukum. Kemudian hati kalian menjadi keras. Ai ishtaddat wa ghaladat, semakin keras dan semakin tebal. Falam tu'athir fiha al-mau'idatu, sehingga tidak berpengaruh pada hati mereka nasihat, pelajaran. Min ba'di dzalik, setelah yang demikian itu, ai min ba'di ma an'ama 'alaikum binan ni'ami al-'azimah, bin ni'amil 'azimah. Setelah Allah memberikan nikmat kepada kalian dengan nikmat yang besar,
wa arakumul ayat, setelah Allah tampakkan kepada kalian tanda-tanda kekuasaan Allah, ayat-ayatnya. Walam yakun yambaghi an taqsuwa qulubukum, dan seharusnya tidak patut hati kalian menjadi keras. Li'anna ma syahadtum, karena apa yang telah kalian saksikan tadi, mimma yujibu riqqatal qalbi wanqiyadahu, harusnya menjadikan hati semakin lembut, tunduk. Ya. Orang yang benar-benar memiliki hati yang salim, hati yang selamat, hati yang sehat, melihat tanda kekuasaan Allah, ya harusnya tunduk dia. Ya Allah, Allah Maha Kuasa beneran nih. Allah benar-benar Maha Kuasa menciptakan atau menghidupkan orang yang sudah mati. Harusnya semakin membuat hati mereka lembut. Ya. Jangankan menghidupkan kembali orang yang sudah mati, melihat orang mati saja harusnya ini menjadi peringatan besar. Makanya ada salah satu ungkapan yang disebut oleh para ulama, jadikanlah kematian itu sebagai pelajaran. Sampai ada yang mengatakan, illam yakun lil mauti wa'idan lam yanfa'hu kullul mawa'id. Jika ada orang yang tidak mengambil pelajaran dari kematian, maka tidak ada pelajaran yang bisa bermanfaat bagi hidupnya. Kalau sama mati saja tidak mengambil pelajaran, maka entah dia mau mengambil pelajaran hidup dari mana. Artinya apa jamaah? Kalau dengan mendengar kematian tidak ada efeknya di dalam hati kita, oh biasa wong mati, oh biasa gitu. Dalam artian orang meninggal, orang mati yang mungkin punya kedekatan hubungan dengan kita. Minimal kita innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Minimal kita kaget meskipun sebentar, meskipun cuma beberapa hari. Setelah itu kita lupa lagi. Tapi kan saya mending Bu ya. Masih mending ketika mendengar kabar kematian, subhanallah beneran meninggal. Kemarin masih ya enggak nyangka saya. Ini setidaknya apa? Hatinya itu benar-benar apa istilahnya? Mendapatkan pelajaran dari kematian. Yang bisa jadi saat itu kita merenung, mungkin kita tobat, mungkin kita sadar, ya Allah, wong dia masih sehat walafiat, tiba-tiba sudah meninggal, lalu gimana saya? Meskipun nanti 2 hari sudah lupa, tapi setidaknya pernah mengambil pelajaran dari kematian. Ya. Nah ini baru menyadari pelajaran berharga dengan adanya kematian saja, ini sudah menjadikan hati kita lembut. Lalu bagaimana kalau ternyata Allah tampakkan orang yang sudah mati bisa hidup lagi? Bertambah takut Ustaz? Iya, itu kalau nggak ada kejadian seperti Bani Israel, dan nggak mungkin Allah menghidupkan orang yang mati tanpa alasan. Ini kan karena ada kasus besar di kalangan mereka yang butuh untuk mereka selesaikan. Allah tampakkan kekuasaannya, menghidupkan kembali orang yang mati. Nah harusnya itu menjadi pelajaran agar hati mereka lembut, tobat dari berbagai macam kekacauan yang mereka lakukan. Namun nyatanya tidak. Akhirnya hati mereka semakin keras atas apa yang telah Allah berikan, atas apa yang telah Allah tampakkan kepada mereka. Thumma wasafa qaswataha bi annaha kal hijarah. Kemudian Allah mensifati bagaimana kerasnya hati Bani Israel, kal hijarah, seperti apa Bu? Batu. Allati hiya ashaddu qaswatan minal hadid, yang lebih keras dibandingkan dengan besi. Lihat pemilihan perumpamaan yang sempurna Bu. Kalau kita
nyeletuk bahan apa yang paling atos, ya mungkin kita nyebut besi. Ya. Wah, atos rek koyo baja, koyo besi. Secara spontan. Tapi Allah memilih batu daripada besi karena memang nyatanya batu lebih keras. Loh kok bisa? Li'annal hadida war-rasasa, karena besi ataupun timah idza udhiba finnar dzaba, kalau sudah dipanaskan, dibakar dengan api itu akan meleleh. Sak keras-kerasnya besi dipanaskan maka bisa mencair dia. Berarti besi saja masih bisa lembut gitu ya, tidak keras selamanya. Bi khilafil ahjar, beda dengan batu, dipanaskan sedemikian rupa ya tetap jadi batu. Tetap jadi batu, keras membatu. Wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, au asyaddu qaswah, atau bahkan hati mereka lebih keras daripada batu. Ai innaha la taqsuru an qasawatil ahjar, yaitu tidak cukup kerasnya hati mereka itu seperti kerasnya batu. Kalau masih ada lagi benda yang lebih keras daripada batu, ya seperti itu hatinya Bani Israel. Sampai kehabisan perumpamaan. Ya. Walaysat au bimakna bal, dan bukanlah atau itu bermakna bahkan. Ya intinya bisa jadi lebih keras lagi daripada batu. Nah, thumma dzakara fadilatal ahjari ala qulubihim, kemudian Allah menyebutkan keutamaan batu daripada hati mereka. Ya sampai seperti ini parahnya jemaah. Ya batu, kita tahu batu ya keras. Batu itu ya nggak bisa melunak sama sekali. Tapi ternyata batu masih mending daripada hatinya siapa? Bani Israel. Loh kok bisa? Kita lihat. Faqala, maka Allah berfirman, wa inna minal hijarati, karena sesungguhnya di antara batu itu lama yatafajjaru minhul anhar, dari batu itu masih bisa mengalir sungai-sungai. Ya, keluar dari permukaan tanah, keluar dari batu-batuan yang ada di dalam tanah itu mata air, sehingga memancar menjadi sungai. Kalau kita pernah mempelajari ilmu pengetahuan alam, air yang muncul dari tanah itu, di antara lapisan tanah itu batu. Lapisan keberapa dari bumi itu batu, dan dari situlah air itu keluar menjadi mata air, lalu menjadi sungai. Wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhul ma, dan bahwasanya di antara batu itu ada yang terbelah sehingga keluar darinya air. Jadi kalau tadi itu di celah-celah batu, kalau ini batunya sendiri terbelah sehingga keluar air. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah, dan bahwasanya di antara batu itu ada yang jatuh meluncur karena rasa takut kepada Allah. Meskipun batu itu keras, kadangkala batu itu jatuh dia dari atas ke bawah, menunjukkan kalau dia takut kepada Allah. Fabihadhil umuri, maka dari perkara-perkara ini, fadalat qulubakum, batu itu lebih utama, lebih baik dibanding hati-hati kalian. Wahai Bani Israel, kerasnya hati kalian itu sudah apa kebangetan. Ya, sampai pun batu itu masih lebih baik dibanding hati kalian. Tsumma tawa'adahum ta'ala asyaddal wa'id, kemudian Allah Ta'ala mengancam mereka dengan ancaman yang dahsyat. Faqal, Allah pun berfirman, wa mallahu bighafilin amma ta'malun,
dan Allah tidaklah lalai atas apa yang kalian kerjakan. Apa maksudnya? Semua yang dilakukan oleh Bani Israel itu benar-benar diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang lolos dari catatan Allah. Dan sudah banyak yang disebutkan sampai pada ayat ini. Dan para ulama kita menyebutkan ketika Allah mengatakan di awal masalah ini, yaitu Allah berfirman apa? Ya Bani Israil azkuru ni'matiyallati an'amtu alaikum. Itu di awal-awal ayat tentang Bani Israel. Ya Bani Israil, wahai Bani Israel, uzkuru, ingatlah, ni'matiyallati an'amtu alaikum, nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian. Para ulama ahli tafsir menyebutkan nikmat Allah yang diberikan Bani Israel itu banyak. Ada yang disebutkan di dalam Al-Quran yang kita ambil pelajarannya, dan ada yang tidak disebutkan. Nah, nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepada Bani Israel dan disalahgunakan dan tidak disyukuri, justru kufur, ini ada hitungannya. Jangan dikira Allah Subhanahu wa taala melupakan apa yang telah kalian perbuat, apa yang pernah kalian langgar, apa yang pernah kalian kufuri dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allahu bighafil, Allah tidak lalai ya atas apa yang kalian kerjakan. Bal huwa alimun biha, bahkan Allah itu maha mengetahuinya. Hafizun li saghiriha wa kabiriha, ingat betul, benar-benar hafal apa yang kecil maupun yang besar. Wa sayujazikum ala dzalika atammal jazaa'i wa awfah, dan Allah akan benar-benar membalas kalian atas hal yang demikian itu dengan balasan yang sempurna dan yang setimpal. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu Syekh As-Sa'di menjelaskan tentang apa yang disampaikan oleh para ulama kita tentang kisah orang yang terbunuh di zaman Bani Israel tersebut. Nah, sebelum kita lanjutkan, maka kalau kita perhatikan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah mengancam Bani Israel dengan ancaman yang serius, dengan ancaman yang benar-benar dahsyat. Sedangkan ayat ini diturunkan saat kaum Bani Israel yang mengalami kejadian ini sudah nggak ada. Betul tidak? Kisah menyembelih sapi betina bukan di zaman Nabi Muhammad, tapi di zaman Nabi siapa? Musa alaihissalam. Nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada Bani Israel lalu dilanggar, dikufuri, dikasih manna dan salwa, bosen, minta yang lain. Itu di zaman Nabi Musa alaihissalam, bukan di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat ini diarahkan kepada anak keturunan mereka, yaitu Yahudi Madinah. Ini sudah pernah kita sampaikan, Bu ya. Jadi ayat-ayat tentang Bani Israel dengan Nabi Musa itu disampaikan kepada anak cucu mereka yang saat itu ada di hadapan Nabi SAW, yaitu orang-orang Yahudi Madinah. Ya, jadi diingatkan, ini loh kelakuan nenek moyang kalian. Allah tidak akan lalai dari apa yang kalian perbuat, kalian dan nenek moyang kalian dahulu. Tapi yang menakjubkan jamaah sekalian, coba buka ayat, kita ulang ayat lagi yang pernah kita bahas, yang pernah kita baca. Ayat yang ke sebentar. Yang tadi, ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Itu ayat keberapa itu? Ayat ke-40. Ya.
Ayat ke-40 ini sebenarnya sudah ada kesimpulan yang sangat besar, ya. Wahai Bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian. Wa aufu bi'ahdi, dan tunaikanlah janji kalian kepadaku. Ufi bi'ahdikum, aku akan tunaikan janjiku kepada kalian. Wa iyaya farhabun, dan kepadakulah hendaknya kalian takut. Mana poin utamanya jemaah? Poin utamanya adalah Allah menyuruh mereka untuk menunaikan janjinya, janji mereka kepada Allah, dan Allah akan berjanji menunaikan janji Allah kepada mereka. Nah, sekarang apa janji mereka yang harus ditunaikan? Janji mereka yang harus ditunaikan adalah beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka secara turun temurun itu punya janji kepada Allah. Nanti kalau ada nabi terakhir, mereka janji mau mengikuti dan beriman kepadanya. Itu janji mereka kepada Allah. Dan janji Allah kepada mereka akan dihapus dosa-dosa mereka, diampuni kesalahan mereka, dimasukkan mereka ke dalam surga. Coba lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat ke-12. Ini lebih jelas lagi. Surat Al-Maidah ayat ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad akhadallahu mitsaqa bani Israila wa ba'atsna minhum 12 naqiba. Wa qala Allahu inni ma'akum. La in aqamtumus salata wa ataitumuz zakata wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasanan la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar." Surat Al-Maidah ayat ke-12. Dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian dengan Bani Israel, dan kami telah utus di antara mereka 12 pemimpin. Dan Allah berkata, sesungguhnya aku bersama kalian. Jika sekiranya kalian mengerjakan salat, menunaikan zakat, kalian beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kalian membantu mereka dan memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, niscaya aku, kata Allah, akan hapus kesalahan kalian, dan aku akan masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Artinya apa jemaah sekalian? Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah masih ngasih kesempatan kepada Bani Israel. Nggak kurang sayang apa Allah sama Bani Israel? Nggak kurang memberi kesempatan apa Allah kepada anak keturunan Yahudi itu? Dosa-dosa setumpuk yang mereka lakukan itu akan dihapus, dimaafkan kalau mereka mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi diutusnya Nabi SAW itu sebenarnya berkah buat mereka jemaah, kalau mereka mau beriman. Namun sayang kesempatan itu mereka lewatkan untuk kesekian kalinya. Di zaman Nabi Musa mereka melakukan kesalahan demi kesalahan terus, gak habis-habis. Sampai nanti juga akan disebutkan di ayat-ayat setelahnya, pada akhirnya nabi-nabi yang Allah utus kepada mereka itu dibunuh. Gak cocok dibunuh, kalau enggak didustakan. Nah, itu dosa yang sangat besar. Dan itu Allah akan hapuskan secara cuma-cuma. Syaratnya cuma satu, penuhi janji kalian kepada Allah.
Apa janjinya? Ya ini, Al-Maidah ke-12. Kerjakan sholat, tunaikan zakat, beriman kepada Rasulku, bantu Rasul itu, ya. Makanya kesempatan Allah ini sangat luar biasa kepada Bani Israel. Namun sekali lagi mereka memang kaum yang benar-benar menentang. Mereka kaum yang keras kepala, ya. Dan sekarang ya kita nggak bisa percaya lagi orang-orang Yahudi seperti itu. Sudah cetakannya seperti itu, sehingga nggak ada kesempatan lagi bagi mereka, kecuali mereka mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu berjamaah. Buktinya apa? Dari orang-orang Yahudi yang masuk Islam itu hitungan jari. Bahkan setahu saya cuma satu, nggak tahu kalau ada yang lain. Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam. Yang saya tahu itu orang Yahudi yang masuk Islam di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Kemudian kita kembali kepada penjelasan Syekh As-Sa'di. Wa'lam, ketahuilah, anna katsiran minal mufassirin rahimahumullah, bahwasanya kebanyakan para ahli tafsir, semoga Allah merahmati mereka, qad aktsaru fi hashwi tafasirihim, mereka telah banyak memberikan sisipan-sisipan di dalam tafsir-tafsir mereka, min qasasi Bani Israel, dari kisah-kisah Bani Israel. Wa nazzalu 'alaiha al-ayatil qur'aniyah, dan mereka memaknai ayat-ayat Al-Qur'an dengan kisah-kisah tersebut. Wa ja'aluha tafsiran li kitabillah, sehingga mereka jadikan kisah-kisah Israiliyat sebagai tafsir bagi Al-Qur'an. Muhtajjina biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, mereka berhujjah, berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, haditsu an bani Israila wala haraj, ceritakan tentang Bani Israel, tidak mengapa. Hadis ini sahih jamaah sekalian. Ayo perhatikan di sini Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala cukup jeli di dalam melihat hal tersebut. Apa itu? Boleh kita menceritakan tentang Bani Israel, boleh, nggak dilarang, kata Nabi, hadis itu ceritakan. Tapi menjadikan kisah Bani Israel sebagai tafsir ayat, ini yang nanti dulu. Ini yang hati-hati. Kalau Anda mau mendongeng dulu Bani Israel ada begini, ada begitu, ada begini, ada begitu, silakan. Tapi Anda mengkaitkan ayat Al-Quran dengan kisah Bani Israel nanti dulu. Nah, walladzi ara, dan yang saya lihat, ini pendapatnya Syekh As-Sa'di ya, annahu, bahwasanya, wa in jaza naqlu ahaditsihim ala wajhin, meskipun boleh menukil kisah-kisah mereka, menukil yaitu hadis-hadis mereka, hadis Bani Israel, ala wajhin, dalam satu sisi, takunu mufradatan ghaira maqrunatin, maka itu harusnya tersendiri, dipisah, ghaira maqrunatin, tidak dikaitkan, wala manzilatin ala kitabillah, dan tidak dibandingkan dengan kitabullah, tidak didudukkan seperti kitabullah. Fa innahu la yajuzu ja'luha tafsiran li kitabillahi qat'an, maka sesungguhnya tidak boleh menjadikan kisah Bani Israel sebagai tafsir bagi Al-Quran sama sekali. Idza lam tasihha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, jika itu tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, kalau ada kisah Bani Israel yang ternyata didukung dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan suatu ayat, maka silahkan kita jadikan sebagai tafsir Al-Quran, karena ada hadis yang sahih meskipun asal muasalnya dari kisah Bani Israel. Ya, tapi menjadikan kisah Bani Israel langsung sebagai tafsir Al-Quran, maka ini tidak sepatutnya.
Ya, wadzalika, yang demikian itu, anna martabata, bahwa kedudukan kisah Bani Israel, perhatikan, kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi SAW, la tusaddiqu ahlal kitabi wa la tukadzibuhum. Jangan kalian mempercayai kisah ahli kitab dan jangan pula mendustakannya. Perhatikan ibu sekalian, jangan percaya, jangan didustakan. Artinya apa? Artinya apa? Dibiarkan ngambang kan gitu. Isok bener, isok enggak, kan gitu. Pol-polannya bisa benar, bisa tidak. Apakah pasti benar? Ya enggak. Apakah pasti salah? Ya juga tidak. Berarti apa? Ya biarkan ngambang, anggap aja itu dongeng. Nah, perhatikan di sini betapa jelinya Syekh As-Sa'di rahimahullah taala. Ya, fa idza kana martabatuha an takuna mashkukan fiha. Kalau derajat kisah Bani Israel itu, ya, hanya sekedar diragukan, kan ragu kita, benar nggak ya? Bisa benar, bisa nggak? Ini ragu atau yakin, Bu? Ragu, ya. Kalau tingkat derajat kisah Bani Israel itu sesuatu yang meragukan, wa kana minal ma'lumi bid-darurati min dinil Islam, dan yang diketahui secara pasti di dalam agama Islam, annal Qur'ana yajibul imanu bih, kalau Al-Qur'an itu wajib diimani, wal qat'u bi alfadhihi wa ma'anihi, dan dipastikan kebenaran lafaz-lafaz dan maknanya. Fala yajuzu an taj'al dzalikal qasasa, atau fala yajuzu an tuj'ala tilkal qasasu, maka tidak boleh menjadikan kisah-kisah tersebut, ya, al-manqula bir riwayatil majhulah, yang dinukil dari riwayat-riwayat yang majhul, yang enggak jelas, allati yaghlibu 'ala dhanni kadhibuha, yang kebanyakannya itu dusta, au kadhibu aktsariha, atau dusta kebanyakannya, ma'ani kitabillah, yang enggak pantas untuk dijadikan makna dari Al-Qur'an, maqtu'an biha, yang dipastikan, wala yastaribu bihadza ahadun, yang tidak boleh diragukan seorang pun, ya. Jadi jelas ya mas sekalian, Al-Quran itu derajatnya pasti, yakin, benar makna, lafaz, kandungannya. Sedangkan kisah Bani Israel tadi apa? Meragukan, kan gitu ya? Meragukan, nggak benar, nggak salah. Ditambah lagi kisah-kisah Bani Israel itu kebanyakan riwayatnya majhul. Majhul itu apa? Tidak diketahui, ya, ujuk-ujuk sampai saja dongeng cerita seperti itu. Meskipun yang bawa cerita mungkin sahabat, ya. Memang kita jumpai Ibnu Abbas dan sahabat yang lain kadang membawakan cerita Bani Israel, tapi itu bukan untuk mentafsirkan Al-Quran, hanya sekedar kisah. Dapat dari mana? Ya dapat dari omongan orang-orang di zaman itu. Belum lagi kita tahu kebiasaan Bani Israel itu merubah kitab, ya, merubah ayat. Nanti akan sampai ayatnya. Nah, bagaimana mungkin Al-Quran yang jelas gamblang, la raiba fihi, kita baca di awal surat Al-Baqarah, tidak ada keraguan di dalamnya, itu kok dijadikan tafsirnya adalah kisah Bani Israel? Maka saya mengatakan, ya, walakin bisababil ghaflah, akan tetapi disebabkan kelalaian, an hadza, atas hal ini, hasala ma hasala, terjadilah apa yang terjadi. Wallahul muwaffiq, maka Allah yang memberikan taufik. Apa artinya jemaah? Artinya apa? Masih ada saja atau banyak para ulama yang menyisipkan kisah Bani Israel sebagai tafsir dari ayat penyembelihan Baqarah ini. Sampai pun Imam Ibnu Katsir, meskipun beliau hanya menukil, tapi paling tidak kan membuat orang yang membaca terpengaruh. Ya, gimana kisahnya? Ini hanya sekedar kisah, bukan tafsir. Jangan sampai ini diyakini, oh ini tafsirnya. Jadi Imam Ibnu Katsir membawakan kisah kalau ada salah seorang dari Bani Israel
itu yang mandul, tidak punya anak. Dia punya harta yang melimpah, dan nanti akan diwariskan untuk keponakannya. Nah, karena keponakannya pingin cepat dapat harta pamannya yang nggak punya anak, dibunuhlah pamannya. Setelah dibunuh, maka jasad pamannya itu diletakkan di depan pintu rumah orang lain. Pagi harinya sang ponakan yang membunuh tadi itu nuduh, kamu membunuh pamanku. Maka yang dituduh, loh saya nggak tahu apa-apa. Akhirnya terjadilah saling tuduh menuduh. Kalau dilihat kisahnya kayaknya menarik, Bu ya. Cocok ya buat tafsir ya. Oh alah gini tuh kisahnya. Tapi ingat, Syekh Sa'di mengingatkan jangan percayai. Ya. Jadi ada pembunuhan, masalah warisan di kalangan Bani Israel membuat geger gempar, nggak ketemu jalan keluarnya. Allah perintahkan mereka untuk nyembelih sapi betina. Yang dari jasad sapi itu dilempar, dipukulkan ke jasad mayit, hiduplah mayit. Sopo sing mateni awakmu? Ponakanku dewi. Menarik, Bu ya kalau ini jadikan tafsir. Tapi sayangnya ini kisah Israiliyat yang nggak bisa kita percayai dan juga tidak didustakan. Lalu apa tafsirnya? Ya sudah, terjadi pembunuhan, para Bani Israel berselisih. Akhirnya Allah singkap siapa pembunuhnya. Terlepas dari ini pembunuhan karena warisan ponakan dan pamannya, atau pembunuhan warisan karena kisah asmara atau apa, itu bukan urusan kita dan itu nggak penting. Yang penting dengan ini Allah tampakkan kekuasaannya kepada Bani Israel, yang harusnya mereka hatinya lembut tapi justru semakin keras. Tapi memang kisah itu menarik, Bu ya. Kisah itu menarik kalau didramatisir. Walah, ya itulah. Ya kita senang dengan kisah-kisah. Padahal yang paling utama ya pelajaran ayat, Bu. Harusnya hati menjadi lembut setelah melihat tanda kekuasaan Allah. Nah, itu jangan sampai kita luput ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan di pagi hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan biidznillah pada pertemuan berikutnya. Mohon maaf, pekan depan kemungkinan libur, Bu ya. Karena ada acara daurah masyayikh di Batu. Insyaallah saya hadir diundang. Baik, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.